Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga pagi ini saudara kita masih boleh bersemangat, kita masih boleh melakukan pelayanan kita. Khususnya pagi ini kita boleh bersama-sama di dalam merenungkan firman Tuhan. Untuk memulai saudara, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih karena kebaikan-Mu bersama dengan kami, membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, sehingga kami boleh mendengarkan renungan pagi pada pagi ini. Terima kasih. Jawab doa kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pagi ini renungan kita bertajuk Hidup untuk menghasilkan buah. Mengapa saudara dan bagaimana kita boleh melakukannya? Mari kita baca ayat inti kita yang terdapat di dalam buku Filipi 1 ayat 22 yang mengatakan, "Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah." Nah saudara, jika kita membaca keseluruhan ayat ini, kita boleh bacanya di dalam buku Filipi pasal 1 ayat 12 sehingga 26. Ini merupakan salah satu kandungan surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Apa isinya? Di sini Paulus memberikan kesaksian mengapa dia berada di penjara pada ketika itu. Saudara, sebuah ilustrasi menceritakan, sebahagian orang takut menjadi tua, sebahagian lagi yang lain tidak ingin mati muda. Di mana yang benar? Hal menjadi tua bukanlah sesuatu yang menakutkan. Demikian juga sebaliknya. Mati muda tidak perlu dianggap sebagai kutukan. Saudara, mari kita coba lihat firman Tuhan. Kita kembali kepada bacaan kita hari ini. Apa nasihat Paulus berkaitan dengan ilustrasi di atas ini? Apa sikap Paulus dalam hal ini? Dalam suratnya pada jemaat di Filipi, Rasul Paulus mengemukakan pergumulan hatinya di dalam penjara dengan kemungkinan dihukum mati atau dibebaskan. Dia atau Paulus mempunyai keyakinan bahwa hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kalau kita membaca ayat yang ke-21. Tetapi jika dia boleh memilih, manakah yang akan dia pilih? Kita lihat kata Paulus, "Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu." Kita boleh baca dalam ayat 23 dan 24. Yang penting, kata Paulus lagi, jika aku harus hidup di dunia itu atau dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Saudara, luar biasa. Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Filipi. Abraham Lincoln berkata, "Pada akhirnya bukan banyaknya tahun hidup kita yang dihitung atau dikira, melainkan kehidupan di dalam tahun-tahun hidup kita." Kemudian Richard Brinsley Sheridan berkata, "Nilai hidup harus diukur dengan garis yang lebih mulia, yaitu kerja dan bukan usia." Jadi kita diundang mengisi hidup ini dengan kebaikan Tuhan. Maka hidup ini, entah panjang atau entah pendek, akan bermakna positif. Mati muda tidak perlu disesalkan. Sebaliknya, menjadi tua tidak perlu dicemaskan. Yang perlu disesalkan dan dicemaskan adalah jikalau hidup kita tidak menghasilkan buah bagi kerajaan Tuhan. Jadi saudara, pada pagi ini, marilah kita sekali lagi ingatkan diri kita bahwa kematian itu boleh saja berlaku bila-bila. Namun apa yang paling penting ialah apakah kita sudah menghasilkan buah bagi Tuhan? Apakah kita sudah menghasilkan buah bagi kerajaan surga? Inilah doa dan harapan kita. Mari kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan.
Karena pastinya Dia akan memberikan kemampuan, kekuatan kepada kita untuk terus menghasilkan buah bagi kerajaan Tuhan. Mari tetap setia, tetap semangat, tetap positif. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih karena kebaikan-Mu telah bersama dengan kami sehingga kami mengerti akan renungan kami pada pagi ini. Kami mohon dan persembahkan semuanya ini dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.